Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Jit Songo Channel, Galeri Islam Ramah. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sahabat Ustadz Anwar. Dalam konteks ini kita membicarakan tentang kemandirian Nahdlatul Ulama yang nanti akan dijelaskan secara lugas dan gamblang oleh salah satu pelopor gerakan sosial yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ustadz Anwar. Selamat datang di galeri kami. Terima kasih sudah mau mampir di Jit Songo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini walaupun kesibukan mulai pagi sampai sore ini tentang kegiatan dengan kesosialan ini, alhamdulillah masih bisa bergabung dengan teman-teman di Jit Songo. Alhamdulillah. Dan membawa manfaat pertemuan kita. Amin, 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 amin. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah, semua masih dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengarah ke topik pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita akan ingin tahu karena kesibukan panjenengan selaku pelopor gerakan sosial nanti akan kita bahas, juga menjadi seorang ayah, kepala keluarga, ini kesibukan untuk mengatur waktu karena kepadatan ini seperti apa? Menjadi tenaga pendidik juga kayaknya. Ya, menurut kami yang harus kita munculkan sebetulnya adalah giroh, semangat dalam perjuangan. Siap. Karena apa? Kalau kita, waktu yang diamanahkan Allah kepada kita 24 jam itu, kalau kita melihat keperluan, kebutuhan dan lain sebagainya, itu kayaknya kurang. Iya. Artinya kalau kita berangkat dari semangat perjuangan itu, ya kita rasa 24 jam itu sangat enjoy dan akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang semestinya kita jalani. Luar biasa ya. Ustadz Anwar ini menjadi ketua Lasisnu di MWCN NU ini mulai tahun kapan kira? Kita di MBCNU Pronojiwo ini awalnya adalah berawal dari ketidaksengajaan. Pada waktu itu berangkat dari PKP kedua, pendidikan kader Nahdlatul Ulama yang kedua itu. Saya dipanggil oleh ketua BCNU pada waktu itu untuk mau menjadi mau menjadi ngurusi sama-sama dengan yang lain ini di kegiatan Lasisnu MBCNU Pronojiwo. Jadi pada waktu itu juga insya Allah kisaran tahun 2018 itu SK sudah turun untuk pengurus MBCNU Pronojiwo. Tapi ya sampai pergerakannya sampai detik ini mungkin bisa kita katakan secara maksimal kita bergerak ini sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan dan tidak menutup kemungkinan kita harus terus berbenah dan terus belajar. Suka dukanya sudah dilalui beberapa tahun. Alhamdulillah. Jadi begini, ini kan ada viral ini sekarang gerakan dari Lasisnu ini viral di warga Pronojiwo, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama terkait dengan G-Coin. Nah, ini latar belakang munculnya gerakan ini apa? Kemudian nanti sasarannya seperti apa? Lasisnu itu kalau saya mengatakan menurut versi saya sendiri merupakan salah satu roh daripada Nahdlatul Ulama. Iya. Kenapa? Karena Lasisnu itu di pos Nahdlatul Ulama itu adalah lembaga, yakni lembaga itu adalah organisasi yang mengurusi dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perjalanan, kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga lain di Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika Lasisnu yang notabene adalah memiliki visi, misi dan tujuan tidak lain adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mendistribusikan infak, sodako, zakat, nyawarkan Nahdlatul Ulama, maka peranan di situ kalau kita mampu melaksanakan, maka semua lini kegiatan badan-badan Nahdlatul Ulama maupun lembaga bisa kita laksanakan secara maksimal. Sehingga saya mengatakan Lasisnu ini harus garda terdepan dan harus betul-betul mampu untuk bisa mewujudkan kemandirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, berarti latar belakang dari gerakan sosial ini, G-Coin ini, itu yang mendasari ya, bahwa selama ini
gerakan-gerakan itu kan belum ada, Ustadz ya. Kita belum ada, akhirnya berdampak pada kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama pada umumnya, begitu ya. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan dari Lasisnu untuk melakukan gerakan ini? Begini, semenjak di SK-kan, pengurus Lasisnu ini memang vakum dan tidak ada gerakan. Kita terinspirasi untuk semangat dan menghidupkan Lasisnu di MBJNU Pronojiwo. Ini terinspirasi dengan berbagai pelajaran yang kasat mata bisa kita lihat secara langsung pada peristiwa erupsi gempa bumi dan 2 kali kejadian erupsi yang sangat dahsyat di Kecamatan Pronojiwo. Itu gerakannya masif semua itu, teman-teman Nahdlatul Ulama. Akhirnya bisa kita jalankan walaupun lah kita masih terseok-seok. Ya, alhamdulillah inspirasi itu membuahkan hasil. Kita mencontoh dari tamu-tamu Nahdiyin yang hadir ke Kabupaten Lumajang yang peduli kemarin jadi banyak saudara-saudara kita dari MBJNU Kecamatan Turen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kota Surabaya, Kabupaten Blitar. Itu semuanya alhamdulillah kita pengurus bisa menggali ilmu dan pengalaman, sehingga kenapa Lasisnu di saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi itu sukses dan bisa menjalankan organisasi ini NU secara keseluruhan. Akhirnya bisa berdampak positif kepada saudara-saudara yang jauh lah yang menangani terkait dengan bencana alam dan segala macam. Seperti ini Ustadz, jadi kita tahu warga NU di Pronojiwo itu kan banyak, tapi belum semua itu merasa memiliki NU. Terkait dengan gerakan ini kan sangat berpengaruh kalau nantinya mereka ini, warga-warga kita ini belum merasa memiliki Nahdlatul Ulama. Ini menjadi PR dari semua, khususnya Lasisnu. Nah, kiat-kiatnya nanti seperti apa untuk menyadarkan bahwa G-Coin ini itu nanti berkontribusi terhadap NU khususnya di Kecamatan Pronojiwo. Seperti apa Ustaz? Gini, kita berangkat dari satu pepatah atau makalah itu yang disampaikan ya. Jadi al-haqqu bila nidomin yaglibuhul batil binidomin. Siap. Pertama itu. Jadi kebaikan sebaik apapun kalau tidak terorganisir, terstruktur dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kejelekan yang terstruktur dengan baik. Ini yang memotivasi kita yang pertama. Yang kedua, kemandirian itu kan sebetulnya cita-cita besar kita. Artinya Nahdlatul Ulama itu bisa bangkit, Nahdlatul Ulama itu bisa berkesan di hati warga Nahdiyin khususnya, ataupun di umat Islam yang lain, itu tidak lain adalah dengan kemandirian. Dan itu cita-cita luhur kita bersama. Sehingga ada pepatah yang mengatakan juga bahwa al-i'timad bin nafsi itu asasun najah. Jadi kemandirian, berpijak pada kemandirian pribadi, kekuatan sendiri itu sebetulnya adalah asas keberhasilan kita. Jadi hari ini mau tidak mau NU Pronojiwo, khususnya Lasisnu NU Pronojiwo itu harus mandiri. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kita menggerakkan Lasisnu Pronojiwo ini saya hitung kisaran sudah hampir 3 bulan memasuki bulan ketiga. Bulan ketiga, trik-trik yang saya pakai dengan teman-teman tim, yang pertama kita membentuk yang namanya tim 11. Tim 11 itu khusus membidangi dan ngomong-ngomong tentang masalah pergerakan G-Coin, yang mana awal kita, produk kita yang kita tawarkan di masyarakat itu adalah gerakan koin infak Nahdlatul Ulama. Jadi kita masih berbasis infak dan sodakoh, bukan berbasis zakat. Ini terus kita pelajari, kita evaluasi, nanti bisa kita jadikan program-program berikutnya. Tapi program unggulan ini kita yang pertama adalah gerakan G-Coin, gerakan koin infak Nahdlatul Ulama di warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Pronojiwo. Ini yang pertama. Yang kedua, kita setelah membuat satu tim yang kita sebut dengan tim 11, akhirnya kita hadir ke masing-masing ranting, untuk juga membentuk tim di masing-masing ranting. Jadi alhamdulillah mengakar untuk sampai detik ini sudah ada 3 ranting yang menjalankan gerakan koin infak Nahdlatul Ulama, yakni ranting Rombo, ranting Sidomulyo, dan ranting Pronojiwo. Ini dampaknya pun nanti bisa kita sampaikan bagaimana ranting yang 3 ini juga
Jadi begini, terkait dengan informasi yang kami dapat bahwa Gcoin ini kan teknisnya kan ke pengajian-pengajian tuh. Oh, gini. Jadi tim 11 ini, bahasa tim 11 ini yang merancang untuk masuk ke ibu-ibu pengajian, fatayat, muslimat maupun ke gerakan-gerakan bapak-bapak yang pengajian ya. Ini masalah Gcoin ini kan masalah sensitif sebenarnya terkait dengan anggaran masalahnya. Nah ini mudah-mudahan kiat-kiat yang sudah ikhlas dengan niatan baik ini bagaimana meyakinkan warga Nahdlatul Ulama khususnya orang-orang yang memasukkan koin ke Gcoin ini bisa terpercaya sepenuhnya. Jadi kan programnya seperti apa Gcoin ini karena sensitif Ustadz. Masalah anggaran ini kan sensitif seperti itu. Ini targetnya, sasarannya seperti apa nanti Gcoin ini yang sudah terhimpun dari masyarakat? Begini, gerakan kita itu memang satu rumah, satu kakak warga NU itu ada satu kaleng Gcoin. Oh gini ya, ini ya. Sehingga target kita itu tidak lain adalah masuk ke jamaah-jamaah pengajian. Ya. Sasaran kita sampai detik ini adalah jamaah muslimat pengajian Nahdlatul Ulama. Ya, ini sasaran kita yang awal. Kenapa? Karena mayoritas survei membuktikan yang banyak ikut jamaah itu adalah kaum-kaum Hawa, ya kan? Dibanding kaum-kaum Adam, ya kan? Ya kan? Kita harus nyadari itu. Sehingga ketika kaum Hawa kita jadikan sasaran, yang pasti kan akan ada kesuksesan di sana. Betul. Karena apa? Mayoritas itu ibu-ibu yang ikut kegiatan. Betul. Sehingga tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita, satu rumah itu ada satu kaleng Gcoin. Di rumah tadi ya, warga tadi ya. Terus kemudian kita apa yang sampai sampaikan tadi, memang urusan keuangan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sensitif. Betul. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa memberikan simpati kepada masyarakat untuk mau mensukseskan gerakan Gcoin, dan juga bagaimana kita nanti pelaporan keuangannya itu harus terdata dengan betul, setiap bulan laporannya bagaimana, pentas rupanya bagaimana. Ini trik kita saya sampaikan. Trik kita di warga muslimat ini adalah yang pertama sesuai dengan SOP Lazisnu Kabupaten Lumajang, PJNU Kabupaten Lumajang, itu adalah gerakan fundraising koin infak warga Nahdlatul Ulama yang berupa uang recehan. Ini yang pertama. Sehingga kita tidak minta uang yang besar, tapi di situ adalah pancingan kita adalah berupa uang recehan yang mana teori kita sebetulnya untuk Pronojiwo itu kita ngaji lazis itu melalui MBJNU Kecamatan Turen. Mana Turen itu mengangkat 4 konsep untuk sukses. Kalau kita lihat info Turen per tahun Turen Lazisnu MBJNU Turen itu bisa mengumpulkan donasi dari warga itu senilai 1,4 miliar. Itu luar biasa. Ini kan sangat harus kita contoh bagaimana nanti Pronojiwo kan nggak bisa, insya Allah bisa. Bisa. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Turen itu kan pakai 4 konsep. Jadi yang pertama mudah, yang kedua murah, yang ketiga istiqomah, yang keempat berkah. Teori itu, konsep itu kita contoh di Pronojiwo, kita praktekkan. Jadi ketika kita masuk ke jamaah muslimat, saya pasti menyampaikan 4 konsep itu dengan berbagai rangsangan, dalil, contoh, bukti dan sebagainya. Itu kita masukkan dalam 4 konsep ini. Yang pertama mudah. Mudah. Bagaimana mudah? Sodakoh di Lazisnu itu sangat-sangat mudah. Kenapa mudah? Satu, tidak harus ada petugas yang ngambil. Kita tidak usah menunggu petugas. Setiap pagi kita ketemu dengan omplong kaleng Gcoin di rumahnya. Nah, yang pertama ini sangat-sangat mudah, tidak perlu ada petugas yang ngambil. Dan di samping itu juga mendidik kita, sebetulnya ini adalah mediasi pendidikan Gcoin ini kepada kita untuk bagaimana kita bersedekah itu dengan ikhlas. Betul. Kan? Juga tidak hanya pada anak-anaknya. Walaupun uang kecil, tetapi bagaimana caranya kita ikhlas. Sehingga di sini ada nilai keikhlasan. Diisi-isi sendiri, dibawa-bawa sendiri. Disuntuk-suntuk sendiri, tapi tidak dihitung. Nah, ini loh, ini yang mendidik kita ikhlas. Tidak perlu diambil. Inilah NU hadir di sini sebetulnya adalah bagaimana kita mendidik warga itu untuk beribadahnya kualitasnya ini lebih baik. Nah, sudah terbangun lah itu ya. Terus yang kedua tadi murah. Teori murah. Nah, kita menawarkan Lazisnu ini teorinya murah. Kenapa murah? SOP adalah gerakan koin infak. Berarti kita mintanya sedekahnya pakai koin, uang receh. Yang mana uang receh itu adalah 100, 200, 500 atau 1000. Maka saya menawarkan teori murah ini, Bu. Kita ambil 500 saja.
500 itu saya katakan murah sekali. Ya, kenapa murah? Ya kan? Kenapa murah? Kita nemu di jalan, gak merasa susah, kita gak merasa bahagia, gak merasa seneng tapi ketika kita kelangan juga merasa susah. Kenapa? Karena uang 500. Tapi ketika kita masukkan di Gcoin ini, barokahnya yang kita dapatkan. Kita bisa menghidupkan Nahdlatul Ulama. Kita bisa ingin bagaimana diakui santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, inilah teori murah yang kita makan diterima oleh masyarakat. Kalau ibu-ibu habis belanja, kembalian bisa langsung masuk ke Gcoin ini ya. Ini yang teori yang kedua. Yang kedua, monggo Ustaz. Yang ketiga, istiqomah. Saya sampaikan bahwa kita sebetulnya bersedekah itu juga diajari untuk kita di Gcoin ini diajari untuk bagaimana sodako itu bisa menjadi sodako amaliyah yang rutin dan istiqomah, continue terus menerus setiap hari. Kenapa? Karena saya pasti dimanapun mengambil satu dalil yang mengatakan kita ingat ada 5 perkara. Barang siapa yang istiqomah 5 perkara itu, maka zida fi hasanatihi. Kebaikannya ditambah oleh Allah, Misral jibali rosya, seperti gunung yang terus tinggi. Ini kalau kita mampu istiqomah. Apa yang pertama? Ini poin pertama. Poin pertama ini. Memang istiqomah ini poin pertama itu yang dikatakan itu kan mandawama ala sodako. Kolat au kasuro. Poin pertama di atas sendiri itu kuncinya kalau ingin ditambah kebaikannya adalah siapa yang mau bersedekah secara istiqomah meskipun kecil. Ya, kolat sedikit. Au kasur atau banyak. Kita belajar mau istiqomah banyak nggak mungkin. Nah, belajar sedikit. Jadi katakan kecil yang penting istiqomah. Nah, inilah yang harus terus kita gerakkan. Bagaimana warga ini terus mampu beristiqomah. Dibumingkan ini. Istiqomah ini kan teori kita. PR-nya manusiawi. Dan harus kita latih. Dan harus ada rangsangan. Bagaimana dampak yang kita rasakan dalam pribadi kita ketika kita mampu istiqomah itu. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari kita lupa. Tapi kalau ingatan itu muncul, kenapa saya menyampaikannya? Teori muda tadi saya menyampaikannya. Mohon setiap pagi hari itu taruhlah omplong kaleng Gcoin ini tempat yang strategis. Biar kelihatan. Ini kita bangun tidur langsung fokus ke ini. Artinya apa? Saya mengatakan ketika kita fokus ke Gcoin ini bukan programnya kita, tapi ini program Nahdlatul Ulama. Di dalamnya ada ulama kan ya kan? Betul. Ketika ulama memprogramkan ada kebaikannya yang besar. Sehingga apa? Ketika kita melihat omplong Gcoin itu saya mengatakan ada transfer ke hati kita untuk muncul niat. Apa yang terjadi di waktu hari akan muncul niat sedekah subuh. Nilainya sedekah subuh dibanding sedekah yang lain sangat-sangat besar. Kenapa? Karena di situ ada malaikat yang turun ketika waktu subuh untuk menjemput orang yang mau sedekah. Ini doa kita ini. Maka saya menyampaikan janganlah ketika kita mau sedekah nunggu nunggu momen. Biasanya kan aku oleh sak ini tak sedekah sak ini. Kan nunggu hasil dulu. Ini kita tidak. Pagi hari kita DP kepada Allah. Kontrak dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau kerja, saya DP dulu dengan 500 rupiah. Mantap. Ini loh yang menjadi rangsangan. Memang kadang-kala kan menunggu momen. Panen lah. Ketika gak panen apa sedekah? Puasa Ramadan kan begitu. Ini nanti memang gerakan ini cerdik. Saya katakan cerdik untuk menggugah semangat dari khususnya kaum ibu tadi karena konsepnya tadi awal ibu untuk menggugah, mempelajari kepada anak-anak juga untuk membiasakan. Nah, kebiasaan ini kan terus continue gitu. Yang keempat konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah berkah. Ini yang jelas. Pasti kalau jelas karena apa? Keikhlasan tadi. Karena keikhlasan, kemudian istiqomahan, kemudian dengan nilai sedekah yang mana sedekah ini kita katakan bahwa bersedekah di Gcoin Nahdlatul Ulama itu sangat-sangat jelas. Saya katakan kenapa jelas? Karena kita siapa yang ngurusi ini? Terus untuk apa ini? Ini sangat-sangat tertata, terkonsep dengan baik. Beda dengan bersedekah dengan yang lain. Kadang kita masuk ke satu tempat, kemudian ada uang kembalian, kita ditawari donasi, kita langsung mengangguk. Tapi kita nggak tahu kemana arahnya donasi kita. Siapa yang ngurusi? Betul. Inilah yang harus yang harus kita sadarkan masyarakat di situ, harus tepat sasaran, pengelolaannya bagaimana. Inilah yang penawaran lazisnu yang harus terus kita galakkan di situ supaya tepat sasaran. Kuatirnya kita nanti bersedekah yang tidak sasaran malah tidak ada keberkahan ke kita. Tidak ada keberkahan. Ini betul. Ini 4 konsep ini kita galakkan di Pronojiwo. Alhamdulillah dengan
kehadiran bulan kita menyampaikan itu 4 bulan itu hasilnya sangat-sangat signifikan. Ya. Kemudian di sela-sela katakanlah kita menyuarakan ini, tujuannya apa juga disampaikan, Ustaz? Untuk masalah bagaimana nanti terhimpun, tujuannya nanti untuk apa saja kegiatannya, kan kadang-kala ibu-ibu ini kan warga NU kan ingin tahu, oh uangnya untuk ini nggak begitu, Ustaz? Begini, karena program besarnya itu apa? Kita berangkat dari kemandirian ya. Betul. Kemandirian sebuah organisasi, taruhlah NU atau LASISNU. Kemandirian Nahdlatul Ulama itu memang harus terbukti dengan jelasnya visi, jelasnya misi, terus bagaimana program kegiatannya. Betul. Ini yang harus kita artinya visi misi ini harus jelas, terus juga terlaksana. Betul. Ada implementasinya, ini ada buktinya. Kalau cuma visi misi banyak yang bisa buat. Sehingga ketika kemandirian itu bisa menyampaikan, bisa menerapkan visi misi, terutama di LASISNU, yang di sisi lain adalah visinya LASISNU itu adalah bertekad untuk menjadi lembaga yang mengelola dana masyarakat. Ini yang menarik yang pertama. Sehingga misinya nanti kita akan transparansi dalam masalah keuangan ini ya. Sehingga program kita khusus wilayah saya di Ranting Ororombo itu alhamdulillah sudah melaksanakan 1 kali pentung koin bulan Agustus tanggal 30. Saya konsep dengan kegiatan Triwulan Ranting NU Ororombo. Ini sarana untuk transparansi hasil pendapatan kita ke jamaah. Betul. Jadi kita mengumpulkan seluruh muslimat sedesa Ororombo jadi satu tempat, pecah koin per muslimat nyampaikan saya dapat sekian Pak, dapat sekian, kita tulis, kita share. Bisa kita lihat PC, bisa lihat semuanya warga NU bisa lihat. Cuma penggunaannya belum ya. Penggunaannya begini, mohon maaf. Kita masih terseok-seok gitu. Modal kita tidak sedikit untuk mengadakan. Alhamdulillah untuk LASISNU Pronojiwo ini pentung koin perdana khusus Ranting Ororombo saja ini sudah mengalahkan kecamatan-kecamatan lain di PJNU Kabupaten. Luar biasa. Yang kita ingin mencontoh Senduro. Senduro itu cuma stagnan berjalan di 13 juta per bulan. 10 juta, 12 juta. Ororombo 1 kali LASISNU Pronojiwo saya katakan yang diawali dengan Ororombo itu sudah 14.600.000 luar biasa. 1 bulan. 1 bulan ya. Kenapa? Dengan kesemangatan kita dan itu dari hasil kurang lebih 700 kaleng Gikoin yang di desa Ororombo. Untuk penasarupan yaitu saya katakan kita 1 bulan ini masih fokus ke dana ini dulu, dana pengadaan oblong. Karena kita alhamdulillah sampai detik ini sudah tersebar kurang lebih di Pronojiwo itu 2.000 kaleng. 2.000 bayangkan ya. Kalau 1 hari 500. Betul. 1 hari maka warga NU Pronojiwo akan memiliki uang 1 juta. Kalau 500 itu 2.000 kaleng. Betul. Yang penting tadi konsep itu harus betul-betul semangat, kita saling koordinasi dengan teman-teman yang lain. Ya alhamdulillah untuk Ororombo dan di sana manapun yang menjadi pendukung utama itu adalah tidak ada teman-teman muda. Yang pertama garda depannya adalah Fatayat, Muslimat, Ansor. Ini yang sering komunikasi dan mendukung kegiatan kami di LASISNU MBJN Pronojiwo. Jadi gerakan Gikoin ini memang masif dan memang saya mendengar bahwa di masyarakat ini sangat antusias terkait dengan gerakan ini karena mereka katakanlah sodako takut besar. Biasanya kan asumsi-asumsi itu ada. Kalau koin per koin ini kan insya Allah tidak berat. Nah konsep tadi sangat lugas dan sangat jelas disampaikan oleh Ustadz Anwar. Kira-kira harapan dari Ustadz Anwar selaku salah satu pelopor di gerakan Gikoin ini, apa yang diharapkan ke depan melalui dengan gerakan koin ini? Begini, untuk program yang kita sampaikan di seluruh distru munfik, artinya orang-orang yang bersedekah melalui Gikoin, itu yang awal kita ini adalah masih fokus ke kegiatan sosial dan keagamaan. Ini yang pertama ya. Jadi nanti begini modelnya untuk di Pronojiwo supaya sama-sama paham. Pronojiwo itu pembagian sebetulnya ya sesuai lah dengan SOP dari PJ atau dari LASISNU Pusat. Di pendapatan per bulan itu kan kita bagi 4. Yang 10% ini kita kirim ke PJ, LASISNU PJNU Kabupaten Lumajang. Oh gitu ya langsung. Seluruh pendapatan di Pronojiwo ini kita kirim 10%.
Untuk pendapatan berapa bulan? 1 bulan per 1 bulan. Artinya ada jadwal fundraisingnya itu, ada jadwal pengambilannya, ada jadwal penyetoran. Betul. Nanti ketika akhir bulan sampai tanggal 5 dibatasi, kita harus laporan ke PJ. Betul. Nah, alhamdulillah kemarin kita bisa kirim 1.400.000 ya sekian itu ya. Nah, ini yang pertama, 10% untuk kegiatan NU se-Kabupaten Lumajang. Ya. Yang 20% dari pendapatan itu kita setorkan ke Lazis MBJNU Pronojiwo. Oh gitu. Dari masing-masing ranting setor 20%, ini kita kelola di Lazis MBJNU Pronojiwo. Yang 35%, yang 70% kan 70%. Ini kalau tidak berbasis JPSIS, artinya akan ada di bawahnya Lazis. Di situ ada jaringan pengumpul. Jamaah Muslimat itu namanya JPSIS. Oh gitu. Jamaah JPSIS Al-Hikmah, ini namanya JPSIS. Kalau tidak berbasis JPSIS, contoh pengurus, teman-teman Ansor, ini 70% langsung milik ranting, UPSIS ranting, yang ngelola ranting untuk kegiatan di desa. Di desa ya. Kalau berbasis JPSIS supaya kita sama-sama enak dengan teman-teman yang semangat di bawah, maka kita bagi dua. Yang 35% itu milik JPSIS ranting, yang milik UPSIS ranting, yang 35% milik JPSIS jamaah. Itu. Jadi ketika ada pentasarupan, kita masih pentasarupan ini rencana kita adalah masalah kegiatan untuk kegiatan program kegiatan sosial yang di sana di dalamnya ada bencana, di dalamnya ada kematian, di dalamnya adalah santunan kesehatan. Ini fokus kita ke situ, dan yang kedua adalah sosial dana program keagamaan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dua program ini. Jadi gambaran kita nanti ke depan ini setiap masing-masing JPSIS di bawah itu menyampaikan programnya usulan. Satu bulan itu usulannya apa? Ada orang meninggal. Silakan diusulkan ke ranting. Bagaimana ranting nanti untuk bisa hadir ke masyarakat, ini loh donasi, ini loh bantuan dari NU. Sehingga apa tujuan kita adalah untuk menggerakkan kembali dengan masyarakat, dan masyarakat tahu NU itu betul-betul bisa melaksanakan apapun. Berkontribusi positif lah. Ini yang menjadi. Nanti 30%, 35% tadi dikelola oleh ranting desa. Itu yang 30% jamaah itu. Betul. Jamaah Al-Hikmah kok ada orang meninggal, kita pastikan santunan duka misalkan 200.000 ya, berarti nanti bisa diambil dari jamaah JPSIS itu 100.000 atau dari rantingnya 100.000 kan, sama-sama. Tapi tetap ada pengajuan. Ada pengajuan. Apa nanti terhimpun dari Gcoin ini masuk satu rekening atau seperti apa nanti? Untuk JPSIS itu kita masih rencana adalah untuk mengumpulkan hasil donasi ini kita buka satu rekening di Lazis MBJNU. Untuk masalah di ranting itu kami pasrahkan kepada masing-masing ranting. Gitu. Jadi ada kegiatan di ranting, dimaksimalkan anggaran itu dulu untuk mendapatkan sosial, begitu ya. Tapi tetap ada pelaporan lah, paling tidak ada pelaporan. Soalnya kita di ranting itu kan membuat semacam anak ranting JPSIS itu. Jadi pengambilannya pun tidak terlalu membebani kepada teman-teman. Maklum, kita tahu kesibukan teman-teman juga bervariasi. Sehingga per 1 bulan itu satu petugas bisa kita libatkan dari teman-teman sahabat-sahabat Ibnu, IPP, Ansor ini untuk membantu mengambil. Itu mengambilnya enggak seluruh satu ranting satu desa itu tidak, tapi kita bagi. Misalkan di Orombo. Di Orombo itu ada 3 dusun. Saya pakai 3 petugas. Per dusun itu per bulan ngambil 1 petugas itu cuma mengambil sekitar 5 atau 4 jamaah. Jadi 1 sore selesai sudah pengambilan. Dan dibukukan di ranting ada pembukuan, di JPSIS ada pembukuan. Langsung per poin 10% itu harus masuk sendiri-sendiri. Gitu langsung kita, otomatis nanti dikelolanya. Ini sedikit masalah program kita yang sudah kita jalankan. Terkait dengan mekanismenya. Tentu 3 desa yang belum tercover ini langkah-langkahnya seperti apa, Ustaz? Ini kan Kecamatan Pronojiwo kan ada 6 desa. Tadi sudah ada 3 desa. Ini 3 desa ini kan masih belum tercover. Nah ini seperti apa? Sebetulnya keinginan kita sama semua ranting, tapi kendala kita, jadi problem kita ini adalah di tim. Memang tim itu ya masih terlalu
sangat-sangat minim. SDM-nya sedikit bukan, ya? Iya. Begini, memang apa ya, di NU itu ya kita sadari bersama. Kader NU itu ubek-ubek itu, di sana ketemu orang itu. Artinya kita harus berpikir bagaimana untuk bisa perpos di NU itu ditempati orang-orang yang berbeda. Yang baru, betul. Yang baru. Ini harus jadi pemikiran kita. Iya, betul. Dan jadi pemikiran kita. Sehingga untuk Supiturang, kemudian Sumber Urip, kemudian di Taman Ayu, ini alhamdulillah sudah ada sebetulnya gerakan. Cuma ya tim itu untuk mau hadirnya ini masih menjadwal. Kita masih fokus menyelesaikan di sudah desa ini. Kita selesaikan baru kita. Alhamdulillah untuk Taman Ayu sudah mengambil 130 kaleng. Sumber Urip itu sudah berjalan 60 kaleng satu jamaah. Kemudian Supiturang itu sudah kemarin sudah kita pesankan 500 kaleng sudah terbentuk, timnya sudah terbentuk. Cuma ya itu. Insya Allah begini target kita untuk Lasisno MBJN Pronojiwo ini kita akan ke masing-masing ranting itu saya bebani untuk mengumpulkan ketua jamaah-jamaah muslimat. Kita sosialisasi jamaah muslimat atau di kegiatan yang besar, event-event besar di ranting itu. Kita datang sosialisasi ya 1 kali mendayung. Iya, betul. Beberapa pulau terlampu ini yang kita maksud, sehingga nanti sebetulnya sudah tercatatkan ada muslimat itu satu desa itu akan mengadakan pertemuan rutin. Itu saya juga diminta hadir untuk sosialisasi ini, dan Sumber Urip juga begitu, terus Taman Ayu juga begitu. Ini. Ya memang gerakan sosial ini secara pribadi saya sangat mendukung, Ustaz, karena ini sebagai wadah kita untuk bersedekah, kan begitu. Ini terakhir, Ustaz, kira-kira dari 2000 ini, kan ini tahun pertama ini. Tahun pertama masih ada jeda waktu sekitar 4 bulanan lah. Kira-kira akhir tahun ini mampu berapa kotak ini targetnya? Karena gini, kita akan menghadapi 1 abad. Nah, ini menjadi kado kita, khususnya Kecamatan Pronojiwo, 1 abad NU ini, biar nanti pada saat 1 abad kita melakukan kegiatan yang skala besar atau seperti apa nantinya terkait dengan gerakan koin ini. Kita memiliki target. Jangan 1 tahun, jangan sampai bulan akhir di tahun 2022 ini. Tapi kita di 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Kado kita untuk NU Pronojiwo itu adalah kita akan mengadakan launching Lasisno Gekoin Pronojiwo sama-sama dengan teman-teman di Kejomo. Ini program saya. Jadi artinya apa di sana nanti semua ranting se-Kecamatan Pronojiwo ini semua harus sudah terbentuk pengurus, Gekoin sudah berjalan. Ini target saya. Terdekat lah ya. Itu 20 Oktober ini. Boomingnya lah ya. Alhamdulillah kita sudah mendatangkan juga sekitar 1000-an kaleng ini untuk yang sampai detik ini belum tersebarkan. Insya Allah kalau 1 kecamatan semua ranting sudah bisa melaksanakan, ya mungkin pikiran kami 3000 kaleng itu sudah bisa terdistribusikan. Alhamdulillah. Ini beberapa gambaran. Baik, sebelum diakhiri, Ustadz, karena ini nanti akan dilihat oleh warga NU, mungkin ada kesan untuk mendukung program ini bisa disampaikan secara langsung sebelum kita nanti mengakhiri diskusi pada kesempatan kali ini, Ustaz. Monggo nanti bisa disampaikan untuk menggugah warga NU secara umum terkait dengan Gekoin. Terima kasih kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pronojiwo. Kita dalam pergerakan menuju kemandirian Nahdlatul Ulama di 1 abad. Yang pertama adalah rasa syukur yang harus kita semangatkan, bahwasanya kita masih diberikan karunia umur oleh Allah untuk bisa bertemu dengan usia ke 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ini bukan hal yang biasa, tapi yang istimewa. Yang kedua, menuju 1 abad Nahdlatul Ulama dengan kemandirian Nahdlatul Ulama ini, kami Lasisno MBJN Pronojiwo mengajak semua warga NU untuk betul-betul NU ini bisa mandiri. Kuncinya bagaimana? Di antaranya salah satunya adalah suksesi Gekoin Nahdlatul Ulama MBJNU Pronojiwo. Ini salah satunya. Yang kedua, suksesi Nahdlatul Ulama dan suksesi Gekoin NU Pronojiwo ini tidak lepas dari kekompakan kita.
Kita jangan hanya berpijak kepada kultural Nahdlatul Ulama saja, tetapi struktural ini yang juga harus sama-sama kita openi, kita garap bersama. Kalau kultural insya Allah tidak menafikan semua warga Pronojiwo ini semuanya mengaku orang NU. Bahkan aja mengatakan kalau daging saya dibelah maka di darah saya ada tulisan Nahdlatul Ulama. Itu secara kultural. Tapi secara struktural ini harus kita benahi, terus kita evaluasi program-programnya apa, dan ini butuh kader-kader. Harapan kami kepada warga Nahdlatul Ulama dan kader-kader muda untuk terus istiqomah bersama-sama. Program apapun yang digalakkan oleh Banom, lembaga, lajnah ini harus bersama-sama kita sinergi, sama-sama kompak sehingga nanti bisa terwujud NU Pronojiwo adalah NU yang betul-betul mandiri dan betul-betul bisa bisa mewujudkan cita-cita besar dari Muassis Nahdlatul Ulama. Amin, amin. Terima kasih. Baik, jadi itu yang disampaikan oleh Ketua Lasisnu MWC NU Kecamatan Pronojiwo terkait dengan G-Coin dari Lasisnu yang beberapa waktu yang akan datang dan yang lalu sempat viral di kalangan warga Kecamatan Pronojiwo. Mari kita dukung bersama gerakan sosial ini agar yang disampaikan tadi untuk kemandirian Nahdlatul Ulama dan menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Dari saya cukup sekian, terima kasih Ustadz sudah mampir ke Didi Songo Channel, dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.